Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Teresia Sitorus, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan nilai-nilai dasar PNS yaitu anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi memberikan dampak negatif, yaitu merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional dari segi tata ekonomi, sosial budaya, politik, dan administrasi. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Terkait fenomena dampak korupsi yang sampai merusak kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelola, bisa menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik pula, supaya dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Sebagai seorang manusia, kita merupakan faktor kunci perubahan, yang mana kita merupakan tunas integritas. Integritas perlu dibangun di dalam diri kita masing-masing, selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Manusia sebagai kunci perubahan untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, sehingga membentuk manusia-manusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani. Sehingga kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi yaitu dengan internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Penanaman nilai integritas sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan seperti kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Tingkat permanensi penanaman atau perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri manusia terdapat pada area bawah sadar. Untuk melakukan penanaman atau perubahan nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri perlu dilakukan dengan pendekatan atau teknik khusus yang cocok untuk bawah sadar. Teknik-teknik khusus untuk bawah sadar dapat dilakukan apabila kemampuan anchoring, utilisasi, relaksasi, amplifying, modality, asosiasi, dan sugesti dikuasai dengan baik. Kemampuan tersebut disingkat menjadi aura mas. Terdapat beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas. Di antaranya, kebijakan perekrutan dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan barang dan jasa, kode etik dan pedoman perilaku, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, serta program pengendalian gratifikasi. Menanamkan integritas dan membangun sistem integritas merupakan suatu kerja yang simultan sampai terbentuk budaya integritas di organisasi. Dalam upaya, sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi. Maka, kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan not performance, ad hoc, planned, institutionalis, evaluated, dan optimized. Berdasarkan pemaparan nilai anti korupsi yang telah saya sampaikan, pada prinsipnya menanamkan integritas pada diri sendiri merupakan awal mula yang bisa dilakukan setiap individu
untuk melakukan pencegahan korupsi. Sampai kapan kita ingin membiarkan negara Indonesia ini terus-menerus dirugikan karena tindak korupsi? Bukankah dengan semakin majunya teknologi dan perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi di dunia ini, kita sudah harus merubah pola berpikir kita? Kita harus mampu memajukan negeri ini, supaya kelak para penerus bangsa dapat memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang tinggi kepada negeri ini. Perubahan tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu hal yang berat atau besar. Cukup kita mulai dengan memperbaiki diri dan menanamkan rasa cinta kepada Indonesia. Selain itu, kita bisa mulai dengan tidak melakukan korupsi waktu. Datang tepat waktu, menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Korupsi memanglah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Tetapi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu memutus rantai korupsi di kehidupan kita. Seperti slogan KPK, berani jujur, hebat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait nilai anti korupsi. Sampai jumpa di video lainnya. Mari kita menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas. Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia bebas korupsi.